Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Kevin Kalengkongan dengan NIM 22021110600166. Jadi saya saat ini akan mempresentasikan tugas 5 dari praktikum jaringan dan komunikasi data, yaitu calculate IPv4 subnets. Nah, di sini terbagi oleh dua part, yaitu kita akan determine IPv4 address subnetting, lalu kita calculate IPv4 address subnetting. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, karena di sini harusnya kan opsional kita bisa menggunakan kalkulator IPv4 address gitu. Tapi di sini saya tidak tahu tools online yang bisa digunakan untuk menghitungnya. Jadi di sini saya sudah membuat satu kode Python ya. Seperti yang bisa terlihat, saya sudah membuat satu kode Python di mana di sini dia akan menghitung setiap jawaban yang nantinya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja di kode Pythonnya. Di sini dia akan menjawab semua pertanyaan ini ya, untuk problem selanjutnya juga hanya dengan bermodalkan informasi dari host IP address, original subnet mask, dan new subnet mask. Baik, kita akan masuk ke penjelasan kodenya di sini ya. Jadi di sini kodenya itu dia akan bekerja dengan cara jadi dia akan bekerja di sini sebentar. Jadi di sini yang pertama ada IP to binary. Jadi IP to binary ini itu bekerja dengan cara merubah IP address, misalnya 192.168 dan seterusnya menjadi format biner. Jadi seperti 1.001.1 gitu. Nah, caranya ini IP-nya ini akan dipisah jadi 4 oktet. Jadi tiap oktet itu akan dirubah ke 8 bit dengan menggunakan format dalam kurung integer ini ya, format dalam kurung integer, oktet, dan seterusnya, lalu digabungkan dengan titik. Nah, ini penting karena operasi subnetting itu seperti menghitung network address itu butuh data dalam bentuk bit ya. Jadi kita akan merubah dulu dalam bentuk bit. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini selanjutnya, ke fungsi selanjutnya, yaitu binary to IP. Nah, sekarang itu kita masuk ke fungsi selanjutnya, di mana fungsi ini itu berfungsi untuk mengubah kembali data biner menjadi IP ya. Ini kebalikan daripada fungsi yang pertama. Kita lanjut saja ya. Fungsi yang ketiga itu yaitu subnet mask to SCIDR. Nah, ini tuh fungsinya, jadi dia akan bekerja dengan cara mengubah subnet mask, misalnya 255 titik berapa gitu, titik 255 titik 255 dan seterusnya ya, seperti pada soal ini. Dia akan merubahnya menjadi angka CIDR gitu. Jadi dia akan merubahnya menjadi angka CIDR seperti garis miring 27 dan lain sebagainya. Nah, dengan bagaimana caranya? Dengan cara titiknya dihapus. Jadi titiknya itu akan dihapus, lalu dia akan menghitung setiap jumlah bit dengan fungsi sebagai berikut, yaitu sum buka kurung bit sama dengan 1 for bit in binary gitu. Jadi dia kurang lebih seperti itu. Jadi dia akan mereplace dan seterusnya. Kita masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu get network address. Nah, dia akan di sini itu fungsi ini bertugas untuk menghitung network address dengan cara melakukan operasi N dan IP dan subnet mask. Prosesnya ini kurang lebih dia akan dirubah ke dalam biner, dalam biner dengan baris-baris yang ada gitu. Nah, kalau bisa dibilang ini dipisah. Jadi oktetnya itu n kan itu tiap oktet ditandai dengan fungsi sebagai berikut, yaitu integer IP parts, dia akan melakukan for loop lalu 2, dan integer mask parts dia akan melakukan for loop 2. Jadi ini akan menghasilkan biner baru yang kemudian diubah kembali menjadi desimal. Jadi logikanya itu kalau bisa disederhanakan itu seperti operasi N menjaga bit jaringan itu tetap satu subnet mask gitu. Oke,
kita lanjut aja ke fungsi selanjutnya, yaitu increment IP. Nah, increment IP ini itu jadi di sini itu adalah fungsi yang terakhir ya. Increment IP ini tuh berfungsi dan bekerja dengan cara dia menambah, mengurangi IP address yang didasarkan dari nilai tertentu. Jadi caranya itu dia akan mengubah IP yang awalnya itu integer 32 bit dengan IP ini ya, fungsinya IP parts array 0 kurang dari 24 tambah IP parts, melakukan for loop dan seterusnya. Jadi dia intinya akan mengubah itu menjadi integer 32 bit dengan increment yang sudah ditentukan gitu. Nah, kalau misalkan sedikit bingung, mungkin ini tuh sebenarnya singkatnya ini tuh penting untuk menghitung first host, last host, dan broadcast dengan penyesuaian alamat gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke bagian apa? Fungsi untuk mengkalkulasi semua mengkalkulasi mengkalkulasi setiap input yang ada dengan perhitungan yang sudah kita buat di fungsi-fungsi sebelumnya seperti increment ini gitu, untuk menjawab soal-soal yang ada gitu. Jadi di sini soalnya itu kan kita hanya diberikan host IP ya, seperti di sini host IP, lalu original subnet mask, lalu new subnet mask. Nah, kita cuma diberikan ketiga itu. Jadi di sini itu kita akan melakukan inputan yang kita inputkan itu akan dicek oleh sistemnya, lalu dia akan mengecek dia ini tuh ingin mengambil fungsi apa dari fungsi-fungsi yang sudah kita buat di atas ini gitu. Jadi dia ingin mengambil fungsi apa, begitu kurang lebih. Nah, di sini ada beberapa sedikit pengaturan juga di sini, seperti 6 subnet ini dia menggunakan pangkat 2 ya untuk subnet bits. Host bits juga dia 32, new CDR, CIDR, dan seterusnya. Ini kalian ini bisa dilihat di sini. Nah, di sini kita masuk, ini sudah ke fungsi untuk memanggil ini ya, memanggil print dari setiap teks yang akan kita coba tes ya. Sekarang kita akan coba jalankan py. Nah, setelah kita jalankan seperti ini, dia akan sebentar, ini mungkin sedikit error ya, kita coba jalankan lagi. Oke, nah di sini dia akan kita diminta untuk memasukkan host IP address. Jadi di problem yang pertama ya, itu kita disuruh untuk memasukkan IP address berikut ini. Kita copy saja, lalu kita paste di sini, kita coba enter. Lalu informasi selanjutnya adalah subnet mask. Ya, kita coba copy, paste. Lalu selanjutnya adalah new subnet mask. Oke. Nah, di sini sudah keluar jawabannya, dan ini berdasarkan perhitungan yang sudah terjadi pada fungsi-fungsi yang sudah kita tentukan di atas. Lalu dia juga memproses fungsi untuk dari soal dan menjumlahkannya dengan rumus-rumus fungsi yang sudah kita buat di atas ini. Ini kita jawab saja. Yang pertama ada 3 ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Ini sepertinya ada error dari OBS saya karena dia tidak bisa menampilkan. Oke. Jadi di sini itu yang pertama kita akan menjawab soal yang ada. Yang pertama itu seperti hasil yang sudah kita dapatkan, yaitu 3 ya. Ini kita taruh saja 3. Ini kenapa tidak bisa dijawab ya?
ya mungkin tidak perlu untuk dijawab ya. Kita coba lihat saja di sini. Number of subnet bits 3, untuk number of subnets created 8, number of subnet hostnya 5, number of hosts per subnetnya 30. Dan ini untuk network address for the subnet, lalu ini juga IPv dan seterusnya ya. Ini semua ini sudah sesuai dengan perhitungan yang ada pada kode di atas. Selanjutnya kita coba untuk ini ya, kita coba untuk host IP address yang kedua. Ini bisa dites juga apabila kode ini itu memang benar. Kita coba untuk host IP address yang kedua. Oke, kita coba memasukkan dulu kode-kodenya. Nah, di sini kita dapatkan hasil yang berbeda ya. Artinya memang perhitungan yang terjadi di atas ini memang sudah sesuai ya, karena hasilnya berbeda dan bisa kita buktikan juga. Jadi number of subnet bitsnya 9 untuk problem yang kedua, dan number of subnet creatednya 512, number of subnet bitsnya 15, number of subnetsnya itu 3277766. Ini untuk network address for this subnet, IPv first host is di subnet, ini broadcast address host di subnet, dan seterusnya. Kita lanjut ke problem yang ketiga saja. Kita coba jalankan lagi kode Pythonnya. Oke. Oke, di sini hasilnya itu number of subnet bitsnya 3, subnet creatednya 8, host bits per subnetnya 13, host per subnetnya ini, dan ini bisa keluar semua ya. Begitu juga seterusnya. Ini sudah sesuai dengan perhitungan yang ada di atas. Kita lanjut ke problem yang terakhir, apakah bisa dibuktikan ya. Number of subnet mask ini, lalu new subnet masknya ini. Oke, di sini kita dapatkan number of subnet bitsnya 6 untuk problem keempat, number of subnets creatednya 64, number of host bitsnya 2, number of host per subnetnya 2, dan ini untuk address subnet masknya. Ini untuk IPv address first host in subnet, dan seterusnya. Kita lanjut ke problem selanjutnya. Kita akan mencoba untuk semua problem ya, apakah ini berhasil. Nah, ini IP-nya agak ini subnet masknya agak sedikit diputar dengan soal-soal sebelumnya. Untuk problem kelima ini kita lihat apakah dia berhasil. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat number of subnet bitsnya 8, number of subnets creatednya 256, number of hostnya itu seperti ini ya. Jadi ini dan seterusnya. Ini subnet this ini, IPv address host subnet ini, IPv ini, broadcast address for the subnet ini. Oke. Kita lanjut saja ke problem yang terakhir, yaitu ini. Nah, kita coba